Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Fadila Delendra. I will explain the material about environmentally friendly technology. The first material, environmentally friendly technology. Teknologi ramah lingkungan merupakan sebuah konsep atau metode untuk mencapai tujuan tertentu, di mana dalam pelaksanaannya mengacu pada wawasan lingkungan atau memperhatikan kaidah-kaidah lingkungan sekitarnya. Dari pengertian tersebut, lahirlah bermacam-macam teknologi terapan yang aman sekaligus bersahabat dengan makhluk hidup di bumi ataupun dengan lingkungan alam di sekitarnya. Kondisi tersebut tentu menjadi tantangan bagi para pengembang atau pencipta teknologi yang ramah lingkungan dan harganya terjangkau. Baiklah, selanjutnya yaitu prinsip dalam konsep teknologi ramah lingkungan. Secara sederhana, teknologi ramah lingkungan adalah teknologi yang diciptakan untuk memudahkan kehidupan manusia tanpa perlu merusak atau memberikan dampak negatif pada lingkungan tersebut. Teknologi seperti ini diharapkan mampu menjaga lingkungan, misalnya dalam alat-alat teknologi ramah lingkungan tersebut tidak menggunakan polutan, serta pada akhirnya dapat memberikan penanganan yang tepat terhadap limbah-limbah yang mungkin dihasilkan dari alat-alat teknologi ramah lingkungan tersebut. Ada 6 prinsip yang diterapkan dalam teknologi ramah lingkungan. Yang pertama adalah refine, yang berarti menggunakan bahan yang ramah lingkungan serta melalui proses yang lebih aman dari teknologi sebelumnya. Yang kedua adalah reduce, yang berarti mengurangi jumlah limbah dengan cara mengoptimalkan penggunaan bahan. Yang ketiga adalah reuse, yang berarti memakai kembali bahan-bahan yang tidak terpakai atau sudah berupa limbah dan diproses dengan cara yang berbeda. Yang keempat, recycle, yang berarti hampir sama dengan reuse, hanya saja recycle menggunakan kembali bahan-bahan atau limbah dan diproses dengan cara yang sama. To recovery, yang berarti pemanfaatan material tertentu dari limbah untuk diproses demi keperluan yang lain. Yang terakhir yaitu reductive energy, yang berarti penghematan energi dalam suatu proses produksi. Selanjutnya yaitu manfaat dari konsep teknologi ramah lingkungan. Teknologi yang ramah terhadap lingkungan tentunya memberikan manfaat yang sangat besar bagi kehidupan sehari-hari, yaitu teknologi ramah lingkungan sangat efektif dan efisien dalam hal pemanfaatan sumber daya alam, sehingga lingkungan pun dapat tetap terjaga dengan baik. Teknologi ramah lingkungan dapat mengurangi jumlah limbah agar tidak berlebihan, sehingga bisa mencegah pencemaran lingkungan. Teknologi ramah lingkungan mengurangi risiko penurunan kondisi kesehatan makhluk hidup, khususnya manusia. Teknologi ramah lingkungan dapat menekan biaya produksi atau hemat dengan memanfaatkan sumber daya alam sebagai bagian dari teknologi yang mampu menghemat biaya. Contohnya adalah pemanfaatan listrik tenaga surya yang hanya mengandalkan energi matahari tanpa dipungut biaya. Penerapan teknologi ramah lingkungan dan tidak ramah lingkungan. Pertama, kita akan bahas terlebih dahulu di bidang energi. Pada bidang energi, yang pertama terdapat biofuel. Biofuel berasal dari bahan-bahan organik, ya seperti tumbuh-tumbuhan. Ada 2 jenis biofuel, yaitu dalam bentuk etanol dan biodiesel. Etanol merupakan salah satu jenis alkohol yang dapat dibuat dengan fermentasi karbohidrat atau reaksi kimia gas alam. Sedangkan biodiesel merupakan bahan bakar alami yang biasanya diperoleh dari lemak nabati. Penggunaan bahan bakar dengan sumber alam yang dapat diperbaharui akan menjamin kelestarian lingkungan dan ketergantungan pada ketersediaan minyak bumi yang semakin menipis. Selain itu, sisa pembakaran dari biofuel juga lebih ramah lingkungan. Yang kedua ada biogas. Biogas diperoleh dari proses fermentasi bahan-bahan organik oleh bakteri anaerob.
yaitu bakteri yang hidup di lingkungan tanpa oksigen. Bakteri anaerob tersebut akan mengubah zat organik menjadi gas metana sebesar 75%, dan gas lainnya seperti karbon dioksida, hidrogen, dan hidrogen sulfida. Gas yang digunakan sebagai sumber bahan bakar adalah gas metana. Bahan organik yang paling sesuai untuk produksi biogas adalah bahan organik yang berbentuk padat, cair, dan homogen seperti kotoran dan urin hewan ternak. Teknologi ini tidak hanya bermanfaat karena mampu menghasilkan sumber energi alternatif, namun juga dapat menjaga kebersihan lingkungan dengan pemanfaatan limbah organik dari hewan ternak dan industri pembuatan makanan. Selanjutnya yaitu sel surya. Energi matahari dapat diubah menjadi energi listrik karena menggunakan PV cell, atau sering disebut dengan solar cell atau sel surya. Pada umumnya, sel surya ini terbuat dari silikon yang dimurnikan dengan beberapa logam yang mampu menghasilkan listrik. Ketika cahaya matahari melalui panel surya, cahaya menghasilkan emisi elektron pada komponen panel. Elektron ini kemudian dihubungkan dengan sistem tertentu sehingga dihasilkan listrik yang selanjutnya dialirkan dan disimpan pada baterai sehingga dapat digunakan pada saat mendung atau malam hari. Pembangkit listrik tenaga air atau hydropower. Tenaga air atau hydropower menggunakan energi gerak dari aliran air untuk menghasilkan listrik. Cara yang paling aman untuk memanfaatkan hydropower ini yaitu dengan membangun bendungan atau membentuk tempat penampung air. Air yang dibendung dialirkan melalui suatu pipa besar dengan debit atau laju tertentu untuk memutar turbin yang akan menghasilkan listrik. Teknologi ini memiliki beberapa keunggulan, antara lain dapat menghasilkan energi yang besar, membutuhkan biaya yang sedikit, dan sedikit menghasilkan emisi CO2. Namun, teknologi hydropower ini memiliki beberapa kelemahan, antara lain banyaknya tanah yang terganggu dan pengalihan tempat tinggal penduduk, penyumbangan emisi metana yang dilepaskan di udara akibat terurainya organisme yang mati dalam air, dan mengganggu ekosistem air di dalam muara. Selanjutnya yaitu ocean power. Energi listrik yang dapat dihasilkan dari aliran air yang berasal dari pasang surut air laut dan ombak. Saat ini, masih sedikit negara yang menerapkan teknologi ini. Salah satu negara yang menerapkan yaitu negara Prancis. Hal ini disebabkan pembangunan teknologi ini membutuhkan biaya yang sangat besar. Alatnya yang mudah rusak akibat korosi oleh air laut, serta dunia hanya sedikit daerah yang cocok untuk dibangun teknologi seperti ini, karena dia membutuhkan pasang surut air laut yang besar. Pembangkit listrik tenaga angin. Ada dua jenis pembangkit listrik tenaga angin yang sedang dikembangkan saat ini, yaitu pembangkit listrik tenaga angin yang dibangun di daerah daratan dan di daerah pantai. Pembangkit listrik tenaga angin ini harus dibangun di daratan, harus terletak di daerah yang jauh dan sedikit populasi penduduk. Meskipun pembangkit yang dibangun di pantai membutuhkan biaya yang lebih besar, tetapi pembangkit ini memiliki potensi yang besar. Hal-hal ini perlu dipertimbangkan dalam pembangunan pembangkit listrik jenis ini adalah keberadaan angin yang harus cukup besar dan stabil agar menghasilkan energi listrik yang besar dan stabil juga yang bisa digunakan oleh semua penduduk. Application of environmentally friendly technology. The next, transportation sector. The first, hydrogen vehicle. Hydrogen vehicles are vehicles that use hydrogen as fuel for engine propulsion. In this car, there is a device capable of converting chemical energy from hydrogen to mechanical energy by burning hydrogen in an internal combustion engine or by reacting hydrogen with oxygen in a fuel cell to drive an electric motor.
Kendaraan hidrogen merupakan kendaraan yang menggunakan hidrogen sebagai bahan bakar penggerak mesin. Di dalam mobil ini terdapat alat yang mampu mengubah energi kimia dari hidrogen menjadi energi mekanik dengan cara membakar hidrogen dalam mesin pembakaran internal, atau dengan mereaksikan hidrogen dengan oksigen dalam fuel cell untuk menggerakkan motor listrik. The next, solar car. What is the solar car? Solar car atau mobil surya merupakan mobil yang energi utamanya berasal dari sinar matahari. Salah satu contoh mobil surya adalah bus surya. Bus ini menggunakan sinar matahari untuk memberikan energi pada alat-alat listrik dalam bus dan energi yang digunakan sebagai penggerak pada mesin bus. Bus surya yang saat ini ada merupakan kendaraan yang menggunakan baterai sebagai tempat penyimpanan listrik yang diperoleh dari cahaya matahari atau sumber lain. The next of transportation sector is electric car. What is the electric car? An electric car is a car driven by one or more electric motors using electrical energy stored in batteries or other energy storage devices. This electric car was first made in 1884 by a British national, Thomas Parker. Mobil listrik atau electric car merupakan mobil yang didorong oleh satu atau lebih motor listrik menggunakan energi listrik yang disimpan dalam baterai atau alat penyimpan energi lain. Mobil listrik ini pertama kali dibuat pada tahun 1884 oleh seorang berkebangsaan Inggris, Thomas Parker. Keuntungan dari penggunaan mobil listrik ini antara lain mengurangi polusi udara karena mobil ini tidak menghasilkan polutan dan mengurangi efek rumah kaca. Namun, penggunaan teknologi ini secara besar-besaran masih menjumpai beberapa hambatan, antara lain masih tingginya biaya produksi, minimnya infrastruktur isi ulang bahan bakar listrik, dan masih takutnya pengemudi akan kehabisan listrik sebelum sampai tujuan. The third of environmentally friendly technology is environmental sector. Teknologi ramah lingkungan. Di bidang lingkungan ada 4. Yang pertama, biopori. Biopori dikenal dengan istilah teknologi lubang resapan atau TLR. Merupakan teknik untuk membuat wilayah resapan air hujan. Teknik biopori memiliki prinsip yang sama dengan sumur resapan. Namun, teknik ini diterapkan dengan menyediakan area yang dibuat berlubang-lubang kecil atau berpori yang nantinya akan menyerap air hujan dan bermanfaat bagi pelestarian keseimbangan lingkungan. Selain dapat mencegah banjir di musim hujan, biopori juga akan dapat menjamin ketersediaan air pada musim kemarau. The second is phytoremediation. Phytoremediation is a form of bioremediation. Phytoremediation is the use of plants to remove, stabilize, or destroy pollutants, such as heavy metals, pesticides, oil, and other substances that pollute the soil, water, or air can be reduced or even eliminated. Yang kedua, fitoremediasi. Fitoremediasi merupakan salah satu bentuk bioremediasi. Fitoremediasi merupakan penggunaan tumbuhan untuk menghilangkan, memindahkan, menstabilkan, atau menghancurkan bahan pencemar, baik itu senyawa penyebab polusi seperti logam berat, pestisida, minyak, dan zat lain yang mengotori tanah, mengotori air atau udara, dapat dikurangi bahkan dapat dihilangkan. Fitoremediasi baru berkembang pada awal tahun 1990, yaitu dimulai dari kesuksesan dalam memperbaiki daerah tercemar oleh radioaktif cesium, strontium, dan uranium di Chernobyl, Rusia dengan menggunakan tumbuhan bunga matahari. Keunggulan teknologi ini adalah ramah lingkungan, biaya operasionalnya rendah, juga mudah untuk diaplikasikan, aman digunakan. Selain itu, tanah juga dapat menjadi lebih subur dan dapat membuat kualitas lingkungan menjadi lebih baik.
Keunggulan teknologi ini adalah ramah lingkungan, biaya operasional rendah, mudah untuk diaplikasikan, aman digunakan. Selain itu, tanah dapat menjadi lebih subur dan dapat membuat kualitas lingkungan menjadi lebih baik. Contoh tumbuhan yang dapat digunakan adalah bunga matahari, tanaman sawit, tanaman eceng gondok, padi, tembakau, dan lidah mertua. The next is composting toilet. Composting toilet atau toilet pengompos merupakan toilet kering yang menggunakan proses secara aerob untuk menghancurkan atau mendekomposisi feses yang dihasilkan manusia. Toilet pengompos dapat digunakan sebagai pengganti toilet air pada umumnya. Toilet ini biasanya ditambah dengan campuran serbuk gergaji, sabut kelapa, atau lumut tertentu untuk membantu proses aerob, menyerap air dan mengurangi bau. Proses dekomposisi ini umumnya lebih cepat dari proses dekomposisi secara anaerob yang digunakan pada septic tank. The last one is water purification technology. Water purification technology is a process of removing chemical substance, biological contaminants, solid particles, and gases from contaminated or dirty water. Yang terakhir yaitu teknologi pemurnian air. Pemurnian air merupakan suatu proses menghilangkan zat-zat kimia, kontaminan biologis, partikel-partikel padat, dan gas-gas dari air yang terkontaminasi atau kotor. Tujuan dari proses ini yaitu untuk menghasilkan air yang dapat digunakan untuk keperluan tertentu. Secara fisika, pada proses pemurnian air ada proses penyaringan, sedimentasi atau pengendapan, dan destilasi atau penyulingan. Secara biologis ada pemberian karbon aktif. Secara kimia ada pemberian klorin atau Cl2 atau penyinaran dengan sinar ultraviolet. Karbon aktif, klorin, dan sinar UV dapat berperan sebagai pembunuh kuman yang ada dalam air. The fourth of environmentally friendly technology is industrial sector. Dalam bidang industri dikenal teknologi ramah lingkungan yang dikenal dengan biopulping. Biopulping adalah teknologi yang terinspirasi dari pelapukan kayu dan sampah tanaman oleh mikroorganisme dan jamur. Para ahli telah mulai mengembangkan proses pelapukan kayu dengan menggunakan mikroorganisme yang mampu mengolah limbah kayu secara alami. Contoh mikroorganisme yang digunakan adalah jamur Plebia subserialis dan Seriporiopsis subvernispora. Application of non-environmentally friendly technology atau penerapan teknologi yang tidak ramah lingkungan. Yang pertama, kendaraan. Kendaraan telah membantu mobilitas manusia menjadi lebih mudah dan nyaman. Sayang, kendaraan pribadi disebut telah menyumbang polusi udara 15% dan 18% untuk truk dan bus. Kondisi ini diperparah dengan cara manusia mengkonsumsi energi untuk kendaraan mereka. Untung sekarang sudah ada mobil listrik dan emisi yang dikeluarkan berbeda dengan kendaraan pada umumnya. Teknologi tidak ramah lingkungan lainnya ada lampu LED. Keberadaan lampu LED langsung menggeser lampu-lampu tradisional seperti lampu pijar dan neon. Apalagi lampu jenis ini diyakini hemat energi. Akan tetapi, para ekonom memperingatkan penggunaan lampu ini baru bisa benar-benar hemat energi jika digunakan secara bijak. Artinya, matikan lampu jika tidak ada orang dalam ruangan. Sebab jika lampu menyala sepanjang hari, tidak ada energi yang dihemat. The next, CFC. Aerosol spray that use gas pressure for the spraying process, which will later release CFCs. Semprotan aerosol yang menggunakan tekanan gas untuk proses penyemprotan yang nantinya akan mengeluarkan CFC. Kemudian CFC yang dilepaskan ke udara dan mengendap bersamaan dapat membuat lubang di lapisan ozon bumi. The number 4 is computer technology. Moore's law
published by computer science Gordon Moore, who is also the founder is Intel, is called technological innovation. Teknologi komputer. Hukum Moore yang diterbitkan oleh ilmuwan komputer Gordon Moore yang juga pendiri Intel disebut sebagai inovasi teknologi. Sejak generasi prosesor pertama sampai sekarang sudah banyak perkembangan dari segi bentuk ataupun daya kerjanya. Namun, hukum Moore tidak bisa mengukur berapa kali lipat penggunaan komputer hingga 2029 dibandingkan saat ini dan apa dampaknya pada lingkungan serta ekonomi. Coal and Petroleum Processing Technology. Coal processing technology, the problem that arises when we use coal as a fuel is that coal is the dirtiest fuel among other fuels. Yang kelima, teknologi pengolahan batu bara. Teknologi pengolahan batu bara adalah permasalahan yang muncul ketika kita menggunakan batu bara sebagai bahan bakar. Batu bara merupakan bahan bakar yang paling kotor di antara bahan bakar yang lain. Teknologi pengolahan minyak bumi yang mana untuk mengambil minyak dari pasir minyak sangat banyak komponen tanah yang telah dipindahkan, sehingga menimbulkan banyak pengaruh buruk bagi lingkungan sekitarnya. Perilaku hemat energi dalam keseharian. Perkembangan zaman yang semakin maju membuat kebutuhan energi semakin besar untuk kehidupan yang modern ini. Saat ini hampir semua orang menggunakan kendaraan bermotor. Artinya setiap hari setiap orang menggunakan sumber energi minyak bumi. Dan minyak bumi adalah salah satu sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Yang artinya jika kita terus-menerus menggunakan bahan bakar tersebut, maka akan habis. Maka kita harus tahu cara menghemat energi tersebut. Bukan hanya bahan bakar saja yang harus kita hemat, namun sumber energi lain juga perlu kita hemat. Karena jika kita boros dalam menggunakan sumber energi yang ada, apalagi sumber energi yang tak dapat diperbaharui, itu artinya kita tidak sayang akan anak cucu kita kelak. Energi yang ada haruslah digunakan dengan baik dan menghematnya. Kita bisa memulai penghematan energi dari hal terkecil. Yaitu dengan cara use enough water. Gunakan air secukupnya. Dalam kehidupan, air adalah sumber energi yang sangat dibutuhkan oleh semua orang. Maka gunakanlah air dengan habis serta secukupnya. Misalnya, biasakan menggunakan air mandi ataupun aktivitas yang menggunakan air secara wajar. Jangan menghambur-hamburkannya. Turn off the water machine. Matikan mesin air. Kebanyakan orang jarang mengontrol bak mandi ataupun tempat air lainnya saat pengisian air. Kini biasakan selalu mematikan mesin air bila bak mandi atau tempat penyimpanan air yang lainnya telah terisi penuh. Turn off electrical appliances when not in use. Matikan peralatan listrik bila tidak digunakan. Mematikan peralatan listrik di rumah bila tidak digunakan adalah salah satu cara menghemat energi. Use household appliances that save energy. Gunakan peralatan rumah tangga yang hemat energi. Pilihlah peralatan rumah tangga saat Anda membelinya dan hemat akan energi. Use vehicles together. Gunakan kendaraan secara bersama-sama. Saat kendaraan dalam melakukan kegiatan sehari-hari, gunakan secara bersama-sama. Misalnya saat Anda akan pergi kerja, berangkatlah lebih pagi serta antarkan anak-anak Anda ke sekolah terlebih dahulu. Use less vehicles. Kurangi penggunaan kendaraan. Jika kegiatan sehari-hari Anda tidak memiliki jarak yang jauh atau tidak terlalu memiliki jarak tempuh, maka hindari menggunakan kendaraan bermotor. Gunakan alat transportasi yang lain, misalnya bersepeda.